Halo semua, selamat datang kembali di My YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD, seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari TWK, DIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak untuk membahas kembali materi TWK, khususnya submateri bela negara. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana kita sudah sempat membahas materi bela negara, jadi bagaimana usaha kita untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari contoh pembahasan soal dari bela negara, di mana digambarkan di soal nomor 21 ini, pada tahun 2009 silam, pemerintah Indonesia bereaksi keras atas penyadapan yang diduga dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, pada tahun 2009 pernah terjadi ancaman berupa penyadapan, di mana Ibu Negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Australia belum memberikan penjelasan terkait kabar penyadapan itu. Dia sangat menyayangkan langkah Australia yang belum terbuka membahas isu penting ini. Khusus untuk penyadapan yang dilakukan Australia, SBY menilai hal tersebut sebagai tindakan yang sangat mencederai kemitraan dan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara demokrasi. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah ancaman terhadap integrasi NKRI oleh bangsa Indonesia seperti pada peristiwa di atas termasuk dalam kategori kita sudah tandai tadi bahwa ini merupakan bentuk penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap pemerintahan Indonesia, di mana dalam ancaman terhadap integrasi NKRI oleh bangsa lain seperti peristiwa di atas termasuk ke dalam kategori apakah sabotase, apakah itu spionase, apakah agresi, apakah terorisme, apakah pelanggaran wilayah. Jadi konsep-konsep ancaman, khususnya ancaman yang bersifat militer, wajib kita pahami. Di mana kalau sabotase itu merupakan pengambil alih suatu wilayah atau suatu bangunan, suatu fasilitas untuk kepentingan tertentu. Kalau spionase itu secara sederhana dapat kita maknai merupakan peristiwa mengintai, penyadapan, memata-matai sendi-sendi atau rahasia negara. Kalau agresi itu maknanya sama dengan peperangan atau penyerangan. Kalau terorisme dia menggunakan aksi teror yang didominasi dengan menggunakan kekuatan senjata berupa bom. Kalau pelanggaran wilayah itu pelanggaran terhadap wilayah sebuah negara. Sehingga dari pengertian yang sudah saya sampaikan, maka ancaman sesuai dengan ilustrasi soal nomor 21 ini merupakan suatu contoh dalam kategori ya, yang tepat yang B. Spionase, mengintai, penyadapan atau memata-matai. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 22. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan NKRI, diperlukan sikap cinta tanah air, rela berkorban, serta membina persatuan dan kesatuan. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini berikut ini contoh sikap rela berkorban adalah, jadi intinya di sini adalah bagaimana contoh yang termasuk rela berkorban. Jadi kita mengorbankan baik itu tenaga, materi, jiwa maupun raga. Apakah yang A? Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabadikan kepada negara. Kalau yang B, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama maupun bahasa. Kalau opsi yang C, menjalin persahabatan antar suku bangsa. Kalau yang D, membantu ketika ada tetangga yang mengalami musibah. Ataukah yang E, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Jadi kalau kita lihat secara sekilas bahwa
opsi A sampai dengan opsi E ini positif semua. Cuman kita fokusnya di sini adalah rela berkorban. Jadi kita mengorbankan jiwa dan raga maupun tenaga. Sehingga opsi yang paling tepat di sini terkait dengan contoh sikap rela berkorban adalah kita mengorbankan. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Jadi kita mengorbankan tenaga, itu membantu ketika ada tetangga yang mengalami musibah. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 23. Calon aparatur sipil negara atau CASN perlu dipersiapkan dalam memasuki kultur baru di birokrasi dengan mandat pelayanan yang dimulai dengan kesadaran bela negara. CASN perlu dibentuk karakter untuk bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keberagaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif WOG yang didasari oleh nilai-nilai kebangsaan berdasarkan kedudukan dan peranannya sebagai PNS dalam NKRI. CASN dituntut untuk menunjukkan perilaku kinerja berkualitas, beretika atas dasar nilai-nilai kebangsaan dan komitmen yang tinggi terhadap organisasinya untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis unit kerja atau organisasi dan negara pada umumnya sebagai perwujudan nyata semangat bela negara. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan di sini adalah di bawah ini contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai bela negara. Sekali lagi, kata bukan, kemudian kata tidak, kemudian ada juga kata kecuali. Kita harus perhatikan. Jangan sampai kita tidak membaca ada kata bukan atau kata tidak, bahkan kata kecuali. Sehingga kita perlu berkonsentrasi ketika menjawab setiap soal. Termasuk soal nomor 23 ini ada kata tidak. Sehingga yang bukan mencerminkan nilai bela negara. Apakah yang A, aktif mengikuti organisasi lingkungan masyarakat, ini termasuk bela negara. Kalau yang B, membayar pajak melebihi batas waktu. Nah, di sini melebihi batas waktu. Sehingga ini kita tidak taat sesuai dengan peraturan yang ada. Ini bukan bela negara. Kemudian coba yang C, rutin mengikuti kajian atau kegiatan agama. Ini juga termasuk ya. Kalau yang D, bersikap selektif terhadap kebudayaan asing. Juga termasuk bela negara. Sungguh-sungguh mengikuti program pelatihan untuk menunjang pekerjaan. Sehingga yang paling negatif ya di sini yang kita temukan tidak mencerminkan nilai bela negara adalah opsi yang B. Membayar pajak melebihi batas waktu. Jadi membayar pajak harus tepat waktu. Itu termasuk bela negara. Tapi kalau sudah melebihi batas waktu, yaitu sudah termasuk tidak mencerminkan nilai bela negara. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 24, di mana Hari Bela Negara adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal, sekali lagi, Hari Bela Negara itu diperingati 19 Desember untuk memperingati deklarasi pemerintah darurat Republik Indonesia oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara di Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1948. Hari Bela Negara bertujuan untuk mengenang peristiwa sejarah ketika jadi bagaimana ketika Syarifuddin Prawira Negara itu berangkat ke Sumatera Barat untuk membentuk suatu pemerintah darurat Republik Indonesia, itu merupakan peristiwa yang terjadi ketika apakah yang A, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, apakah yang B, Belanda melakukan agresi militer yang kedua, apakah yang C, kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik, ataukah yang D, serangan umum Surakarta oleh Belanda, ataukah yang E, serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa oleh Jepang. Jadi pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia itu terjadi ketika proses penyerangan setelah Indonesia merdeka. Jadi agresi militer yang kedua oleh Belanda. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Bagaimana contoh soal nomor 25 merupakan salah satu bentuk soal TWK tipe penalaran. Jadi diberikan bagaimana narasi, kemudian bagaimana sebuah paragraf yang menunjukkan kita harus secara fokus mengamati dan membaca dari narasi yang diberikan. Seperti contoh soal nomor 25, di mana digambarkan bahwa Jakarta berita1.com ada sesuatu yang berbeda pada acara yang digelar Kementerian Pertahanan atau Kemenham.
tidak seperti acara-acara Kemenhan lainnya yang terkesan serius. Kali ini, acara yang bertajuk Ngopi Daring Bela Negara justru terasa hangat, rileks, dan penuh canda tawa seiring hadirnya artis Indonesia yang kini bersinar di panggung internasional, Agnes Mo. Agnes menyampaikan apa yang ia pahami sebagai bela negara dari pengalamannya di industri hiburan hingga menembus pasar internasional. Aku ngerasa kalau namanya bela negara itu caranya berbeda-beda, dengan menjadi yang terbaik dari diri kita. To be the best version of me itu adalah bela negara, kata Agnes yang pernah memenangkan iHeart Radio Music Social Star Award 2019 di Los Angeles, Amerika Serikat. Melalui keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu 4 September 2021. Bagiku, kompetisi adalah bertarung dengan diriku sendiri. Itu lebih penting. Makanya aku nggak pernah komentar orang lain karena aku tahu setiap orang punya jalannya sendiri. Kata musisi yang dikenal selalu menyelipkan budaya Indonesia dalam penampilan di pentas internasionalnya. Di sini kita mulai menemukan bahwa Agnes Mo selalu menyelipkan budaya Indonesia dalam penampilannya di pentas internasional. Dari paragraf di atas, ini yang jadi pertanyaan intinya, dapat kita simpulkan bahwa bela negara yang ditunjukkan oleh Agnes Mo adalah apakah yang A, mengenal wilayah tanah air dan rasa fanatisme kedaerahan, ataukah yang B, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, ataukah yang C, memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, ataukah yang D, mengenalkan dan mengharumkan nama negara Indonesia di kancah luar negeri, ataukah yang E, menerapkan jiwa, semangat dan nilai kejuangan 1945. Jadi kita wajib untuk memahami paragraf yang digambarkan di soal nomor 25 ini, bahwa Agnes Mo intinya adalah menyelipkan budaya Indonesia dalam penampilan di pentas internasionalnya. Jadi dari paragraf tersebut disimpulkan bahwa bela negara yang ditunjukkan oleh Agnes Mo itu adalah opsi yang paling tepat, adalah opsi yang D, mengenalkan dan mengharumkan nama negara Indonesia di kancah luar negeri. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 26. Di mana digambarkan bahwa inflasi adalah naiknya harga barang-barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kesediaan barang dan uang. Efeknya, nilai pendapatan masyarakat menurun bersama dengan nilai uang yang semua orang pegang. Berbeda dengan krisis moneter merupakan krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sinilah, di bawah ini tindakan bela negara yang bisa kita lakukan dalam mengatasi krisis moneter adalah apakah yang A, menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar agar bisa membeli produk dari Amerika? Bukan ya. Kalau yang B, mengutamakan hal yang paling penting seperti membeli kebutuhan pokok seperti beras, ini juga tidak akan mempengaruhi signifikan bagaimana krisis moneter itu. Kalau yang C, menabung dan bersikap tidak konsumtif, ini juga tidak berpengaruh signifikan. Jadi yang paling signifikan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi krisis moneter adalah menggunakan uang rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak konsumtif. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi kita wajib menggunakan mata uang rupiah ketika proses transaksi. Jangan menukarkan dengan mata uang dolar atau mata uang negara yang lain. Lakukan impor, ini jelas, ini bukan menjadi cara bela negara untuk mengatasi krisis moneter. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah dengan menggunakan uang rupiah sebagai transaksi. Kemudian yang kedua juga jadi dua tindakan yang dapat kita lakukan. Ini yang bersifat positif dari opsi yang ada dan berusaha tidak bersikap konsumtif atau berbelanja yang berlebihan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 27. Menjaga keutuhan bangsa dan negara bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama dan haruslah menjadi beban bersama. Dalam pengertian tersebut dapat dimaknai bahwasanya ada sebagian dari bangsa yang terluka, maka itu merupakan luka-luka bangsa yang lainnya. Dari sinilah dapat dipahami bahwa upaya bela negara merupakan beban bersama, baik dari pemerintah, rakyat, dan
swasta. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah peran pihak swasta dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan bentuk jadi pihak swasta. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi peran swasta seperti pengusaha, kemudian perusahaan-perusahaan, itu termasuk peran dari swasta dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan bentuk apakah opsi yang A, memberikan bantuan dana beasiswa, opsi yang B, memberikan bantuan dana untuk kemanusiaan ketika ada korban bencana alam, gempa, banjir, atau longsor. Adakah yang C, memberikan bantuan perlengkapan alutsista? Alutsista ini artinya alat perang, baik itu tank, baik itu senjata untuk pertahanan keamanan bangsa. Itulah peran dari sebuah pemerintah atau sebuah negara, bukan dari swasta. Ini juga bukan bantuan beasiswa, itu lebih banyak diberikan oleh negara, misalkan LPDP, kemudian program Indonesia Pintar. Kalau yang D, memberikan bantuan beras dan minyak kepada negara tetangga agar tidak mengusik kedaulatan, ini memberikan bantuan itu kepada negara tetangga, ini juga bukan. Kalau opsi yang E, memberikan bantuan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana ke pertahanan semaunya tanpa ada program pasti, ini juga mengakibatkan negatif. Jadi semaunya tanpa ada program yang pasti. Sehingga opsi yang paling tepat di mana peran pihak swasta dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan bentuk opsi yang B, memberikan bantuan dana untuk kemanusiaan ketika ada korban bencana alam seperti gempa, banjir, ataupun longsor. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 28. Perjuangan Panglima Besar, jadi Jenderal Sudirman dalam perang gerilya, walaupun dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, semangat bela negara yang telah diteladankan kepada generasi penerus bangsa adalah, jadi kita ingat bahwa bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit ditandu tetap memimpin pasukan dalam perang gerilya dengan konsepnya supit urang, di mana yang menjadi inti pertanyaan di sini adalah semangat bela negara yang diteladankan kepada generasi penerus bangsa adalah apa opsi yang A, kesediaan berperang dengan senjata yang sederhana, ataukah yang B, berjuang tanpa menonjolkan kepentingan pribadi, ataukah yang C, memandang kemerdekaan sebagai tujuan utama, ataukah yang D, mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara, ataukah yang E, pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi opsi yang paling tepat sesuai dengan perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dapat kita teladankan pada generasi penerus bangsa adalah opsi yang E, pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 29. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan hingga saat ini adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan di sini adalah usaha kekinian yang dapat dilakukan dengan sikap, jadi sesuai dengan kekinian era sekarang, apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan NKRI itu sendiri. Apakah yang A, membantu tetangga kaya, sudah tetangga kaya tidak perlu ya kita bantu apalagi membeli barang-barang mewah, ini juga bukan. Kalau opsi yang B, melawan penjahat ataupun preman kampung yang sedang menjarah, ini juga kurang tepat karena ini merupakan tugas dari pihak kepolisian. Kalau yang C, giat belajar, ini positif, cuman dengan cara menyalin pekerjaan rumah milik temannya. Nah ini mengakibatkan kurang tepat. Kalau yang D, siap menjadi relawan dan rela ditempatkan dimanapun tempatnya. Jadi kita wajib memiliki semangat rela berkorban, bela negara, khususnya menjadi relawan dan siap ditempatkan dimanapun. Opsi yang tepat adalah opsi yang D. Kalau yang E, melakukan upaya bela negara dengan cara angkat senjata. Wah, ini merupakan peran yang dilakukan oleh TNI. Jadi yang paling bisa dilakukan oleh seluruh warga negara adalah menjadi relawan dan rela ditempatkan dimanapun tempatnya. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal terakhir untuk video kali ini. Soal nomor 30 digambarkan bahwa dalam sebuah negara terdapat berbagai aspek kehidupan baik itu ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lainnya. Di dalam setiap aspek tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib melakukan tindakan bela negara. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek politik. Jadi aspek politik yang termasuk bela negara apakah opsi yang A, melakukan latihan dasar kemiliteran untuk
mendukung kegiatan politiknya. Nah, ini mendukung kegiatan politiknya adalah kepentingan pribadi. Juga bukan. Kalau yang B, tidak menyebar hoax atau berita bohong yang dapat memicu pecah belah bangsa. Ini yang bersifat positif, cuman kita simpan dulu. Kita lanjutkan ke opsi yang C. Lakukan kampanye politik terhadap masyarakat untuk mendukung kegiatan politiknya. Ini juga hampir sama. Ini kepentingan pribadi. Kalau opsi yang D, mengajak masyarakat untuk memilih partai politik yang bersih dari segala bentuk KKN. Nah, ini juga mengarahkan ya. Ini juga kepentingan pribadi. Kalau yang E, menyebarkan propaganda terhadap isu yang bertentangan dengan organisasi politik. Nah, ini juga bersifat negatif. Sehingga opsi yang paling tepat dalam bidang politik bela negara untuk intinya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah opsi yang B. Bagaimana tidak menyebarkan berita bohong yang dapat memicu pecah belah bangsa. Intinya bela negara adalah mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa. Baik, cukup sekian pembahasan video kali ini terkait dengan materi bela negara. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat untuk latihan soal. Apabila ada materi atau hal yang ingin tanyakan, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Baik, tetap semangat. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.